Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Febrina, NPM 1915, akan menyampaikan hasil dari rangkuman manajemen pengadaan obat, yaitu yang pertama pada tahap pengadaan obat. Jadi pengertian pengadaan obat adalah suatu proses dari penentuan item obat dan jumlah item berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Menurut keputusan Menteri Kesehatan, pengadaan sediaan obat harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Pengadaan sediaan obat merupakan suatu proses yang dimaksud untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses manajemen sediaan obat dapat terbentuk dengan baik apabila didukung dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem. Yang kedua, kita akan melihat dari tujuan pengadaan obat. Jadi tujuan pengadaan obat yang pertama agar tersedianya obat yang berkualitas, baik yang tersebar secara merata, jenis dan jumlah sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, menurut Quick Ralph tahun 1097, tujuan dan pengadaan obat adalah memperoleh obat yang dibutuhkan dengan harga yang layak, mutu yang bagus, terus pengiriman obat yang terjamin mulai dari tepat waktu, proses berjalan dengan lancar, tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebihan. Sedangkan menurut Depkes RI tahun 2002, tujuan pengadaan obat yakni yang pertama, tersedianya obat dengan jenis jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan pada pengadaan ini adalah kriteria obat, di mana kriteria obat ini mencakup dengan persyaratan pemasok, penentuan waktu, terus pengadaan dan kedatangan obat, serta penerimaan dan pemeriksaan obat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat pengadaan obat. Adapun manfaat dari pengadaan obat, yang pertama, pengadaan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menjamin ketersediaan rencana kebutuhan sesuai jenis dan jumlah obat. Terus yang kedua, tersedianya anggaran pengadaan yang dibutuhkan sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, terlaksananya pengadaan yang efektif dan efisien. Yang keempat, terjaminnya pendistribusian sediaan obat yang efektif dengan waktu tunggu atau lead time yang pendek. Terus yang kelima, terpenuhnya kebutuhan sediaan obat yang mendukung pelayanan kesehatan. Yang kelima, tersedianya informasi pengelolaan dan pengadaan obat yang benar. Selanjutnya, kita akan melihat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan obat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan obat, yang pertama, pengadaan yang dipilih bila tidak teliti dapat menjadikan biaya yang tinggi. Yang kedua, penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjaga agar pengadaan terjamin mutu. Misalnya persyaratan masa kadaluarsa, sertifikat analisa atau standar mutu. Yang ketiga, harus mempunyai material seperti data, sheet atau MSDS untuk bahan berbahaya. Khususnya alat kesehatan harus mempunyai Certificate of Origin. Terus selanjutnya kita juga membahas tentang waktu dan kelancaran bagi semua pihak. Hanya membeli sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang telah memiliki izin edar atau nomor registrasi. Selanjutnya, yang terakhir, mutu sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan dapat ditanggungjawabkan. Pengadaan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan dari jalur resmi yaitu pedang besar farmasi, industri farmasi, apotek dan sebagainya, dan juga dilengkapi dengan persyaratan administrasi seperti faktur. Baik, itu saja hasil dari kesimpulan saya tentang tahap pengadaan obat. Apabila ada salah penyampaian kata, saya meminta maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.